Mereka tidak bisu, tapi hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Mereka punya sepatu untuk dipakai, tapi harus berjalan tanpa alas kaki. Kalau keluar rumah, mereka harus menaburkan pasir di tanah dulu, baru bisa berjalan dengan tenang. Bahkan ketika kembali ke rumah, mereka harus bertindak seperti pencuri, nggak berani bersuara sedikit pun. Bahkan saat mengambil botol obat, mereka harus sangat hati-hati, seperti sedang memegang bom waktu. Mereka sepertinya sangat takut membuat suara, tapi semakin mereka takut, semakin itu menjadi kenyataan. Suatu hari, anak bungsu mereka secara tidak sengaja menyalakan musik di mainan. Sang ibu hanya bisa menutup mulutnya dengan panik, sementara sang ayah buru-buru berlari untuk mematikan musik. Tapi ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari dia. Akhirnya, Supri terlambat satu langkah dan hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat anaknya dibawa pergi. Monster-monster ini tidak punya mata, tapi pendengaran mereka sangat tajam. Selama ada suara sedikit saja, monster itu bisa langsung tahu posisi orang tersebut, bahkan dari jarak ribuan meter. Pada titik ini, manusia hampir punah karena monster-monster ini. Beberapa orang yang selamat hanya bisa bersembunyi di ruang bawah tanah, menutupi dinding dengan koran untuk kedap suara dan memasang kamera pengawas di lantai. Mereka nggak bisa lengah sedetik pun. Tapi di saat itulah Melati hamil lagi. Baru saja kehilangan anak bungsu mereka. Mereka nggak mau terjadi kecelakaan lagi pada janin yang ada di dalam perut Melati. Mereka menyiapkan tabung oksigen dan kotak kayu kedap suara untuk bayi mereka sebelum lahir, berharap monster itu nggak menemukannya. Tapi mereka nggak menyangka kalau waktunya tiba lebih cepat. Hari itu, Supri pergi mencari makanan bersama anak pertama mereka dan tiba-tiba air ketuban Melati pecah. Bayinya akan segera lahir. Anak perempuan mereka juga sudah kabur dari rumah karena pemberontakan remaja. Jadi Melati harus menghadapi proses melahirkan sendirian. Dalam panik, Melati menginjak paku. Suara itu pasti akan menarik perhatian monster. Melati menahan rasa sakit, menyalakan lampu peringatan di luar rumah, berharap keluarganya bisa melihatnya. Tapi ternyata, monster itu sudah ada di depan pintu. Dia berusaha mengatur alarm yang akan berbunyi dalam 30 detik dan harus bersembunyi sebelum alarm itu berbunyi. Pada saat itu, monster itu sudah berada di ruang bawah tanah, hanya 1 meter dari Melati. Rasa sakit di perut semakin menjadi, dan Melati hanya bisa menggigit pergelangan tangannya untuk menahan rasa sakit. 30 detik itu terasa seperti 1 abad saat dia hampir ditemukan oleh monster. Alarm akhirnya berbunyi, mengalihkan perhatian monster itu. Melati memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari ruang bawah tanah. Tapi begitu sampai di pintu, dia berhenti karena ada monster lain di depan.